Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentu sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu. Jumpa perdana dengan saya, Ibu Yudi. Saya guru matematika di SMA Negeri 2 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang ketidaksamaan rasional ya. Nah, materi ketidaksamaan rasional ini materi bab kedua ya di matematika wajib kelas 10. Baik anak-anak, mungkin sebelumnya sudah pernah membaca barangkali sudah atau bahkan sudah pernah membahas tentang materi ini. Ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi salah satu referensi pembelajaran bagi sekalian. Baik, kita mulai ya. Baik, sebelumnya kita akan mengenali dulu ya konsep tentang apa itu ketidaksamaan rasional ya. Terus apa bentuk-bentuk umum dari ketidaksamaan rasional. Lalu nanti kita juga perlu ya contoh soal-soal dan bagaimana cara penyelesaiannya ya. Untuk nanti memperkaya wawasan pengetahuan kita tentang materi ini ya. Baik, kita mulai dari apa itu sebenarnya ketidaksamaan rasional. Jadi kalau disebutkan apa itu ketidaksamaan rasional, itu adalah satu bentuk ketidaksamaan yang jelas. Jadi dia nanti kalau ketidaksamaan itu kan ada tanda-tanda khusus ya, seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, bentuknya adalah berbentuk pecahan. Jadi fungsi f(x) per fungsi gx ya, dengan syarat nanti penyebutnya gx itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah penyebutnya itu nanti mengandung satu variabel ya, atau satu perubahan itu khususnya. Jadi berbentuk pecahan, persamaannya apa tidak samanya, lalu kemudian di bagian penyebutnya itu wajib mengandung variabel. Nah, itu ya definisi ya dari ketidaksamaan rasional. Nah, lalu yang kedua yang perlu diperhatikan di sini saya perlihatkan ada dua bentuk ketidaksamaan rasional ya. Nah, bisa diperhatikan ya, bisa dilihat bahwa dari kedua bentuk ketidaksamaan di atas ya, itu kalau kita sesuaikan dengan definisinya tadi ya, itu kan bentuknya juga pecahan semua ya, berbentuk pecahan f(x) per gx. Nah, tetapi ada beda itu. Nah, kira-kira di antara dua ketidaksamaan itu mana yang memang masuk dalam kategori ketidaksamaan rasional? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira yang A atau yang B? Ya, jadi dari kedua ketidaksamaan itu hanya yang B lah yang merupakan ketidaksamaan rasional. Kenapa? Karena di bagian penyebutnya dia memuat variabel. Sedangkan di ketidaksamaan yang A itu bukan ketidaksamaan rasional, karena pada bagian penyebutnya itu tidak memuat variabel. Nah, jadi pengkhususannya di situ ya. Oke, nah sekarang nanti kalau sudah bisa membedakan apakah ketidaksamaan itu masuk dalam kategori rasional atau tidak rasional, maka kita akan lihat ya bentuk-bentuk umumnya nanti. Nah, seperti ini nih bentuk-bentuk dari ketidaksamaan rasional ya. Jadi berbentuk pecahan, fungsi f(x) per fungsi gx sama bentuk pecahan. Lalu ada tanda ketidaksamaannya, entah nanti lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan ya, 0 ya ujungnya. Jadi bentuk umumnya nanti di pecahannya di sebelah kiri, dan dari tanda ketidaksamaannya nanti sebelah kanannya itu luas kanannya adalah 0 ya, itu bentuk umumnya. Nah, penyebutnya nanti syaratnya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini yang perlu dipahami ya, jadi bentuk umumnya. Baik. Nah, sekarang dalam penyelesaian ketidaksamaan rasional itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, ini nanti tidak boleh kita lakukan. Ya, di antara itu adalah yang pertama kali silang ya.
Terus yang kedua, mencoret fungsi atau faktor yang sama pada pembilang dan penyebut. Seperti apa sih bentuknya? Nah, kita lihat begini. Jadi penjelasannya begini ya. Jadi hal-hal yang tidak boleh yang dimaksud itu adalah seperti misalnya begini. Ketika kita misalnya menemukan bentuk ketidaksamaan rasional f(x) per gx lebih dari c ya. Nah, biasanya kan kita melakukan tindakan dengan mengalihkan antara penyebut gx ini dengan c seperti ini nih, fx sama lebih dari c dikali dengan gx. Nah, ini tidak boleh ya dalam penyelesaian tidak sama rasional. Jadi nanti kita harus kembalikan dulu ke bentuk umumnya tadi, bahwa di ruas sebelah kanannya itu 0, jadi tidak boleh langsung dikali. Itu ya yang pertama ya. Nah, lalu kemudian yang kedua yang juga tidak dibenarkan adalah mencoret fungsi atau faktor yang sama baik pada pembilang dan penyebut. Contohnya misalnya seperti ini nih, ada fungsi fx kali gx per fungsi gx lebih dari c. Nah, biasanya kan karena kita ini lihat sama nih fungsinya ya, di pembilang dan penyebut, lalu kita coret sehingga nanti yang tersisa adalah fx lebih dari c gitu. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan dalam penyelesaian ketidaksamaan rasional ya. Itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, yang perlu diperhatikan berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah penyelesaian dari ketidaksamaan rasional. Ini ada 5 langkah ya, sebagai rangkuman saja ini sebenarnya bagaimana cara kita dalam penyelesaian ketidaksamaan rasional. Yang pertama adalah himpunan atau persamaannya kita nyatakan dalam bentuk umum. Jadi seperti tadi ya, fx per gx lebih dari atau kurang dari sebagainya, ujungnya 0. Nah, itu terus takarannya 0. Kemudian yang kedua, kalau sudah diubah dalam bentuk umum, kita mulai menentukan pembuat 0 ya, baik pada pembilang maupun penyebut yang menentukan nilai x yang pembuat 0-nya ya. Nah, lalu yang ketiga ya, sesudah kita mendapatkan nilai pembuat 0, maka kita terlebih dahulu membuat garis bilangan dengan meletakkan nilai-nilai pembuat 0 tadi pada garis bilangan, sehingga kita mendapatkan nanti interval ya. Nah, lalu yang keempat, dari interval yang kita dapatkan itu yang kita akan menentukan daerah penyelesaian dengan melihat dari tanda ketidaksamanya. Kalau misalnya dia lebih dari, berarti dia ke arah daerah positif ya. Tapi kalau dia menggunakan ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan, maka nanti penyelesaiannya berada pada interval sebelah kiri atau daerah yang negatif ya. Untuk untuk penentuan daerahnya mungkin kita bisa bantu nanti dengan melakukan uji titik ya, dengan mengambil 1 atau 2 nilai pada masing-masing interval, sehingga nanti kita bisa mendapatkan pembuktian bahwa betul daerah yang kita ambil itu adalah daerah yang jadi penyelesaiannya. Nah, kemudian yang kelima, dengan memperhatikan syarat bahwa penyebut tidak sama dengan 0, maka kita tulis himpunan penyelesaiannya ya, yaitu interval yang memuat daerah penyelesaiannya. Nah, ini mungkin rangkuman langkah-langkahnya saja ya. Nanti bisa saja sih beberapa langkah mungkin tidak dilakukan juga boleh saja. Baik, sekarang kita akan lihat contoh soal ya. Ini ada contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan rasional x min 3 per x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi karena ini bentuknya sudah seperti bentuk umum ya, kalkulus sama 0, kemudian soalnya juga ini sudah berbentuk faktorial ya, baik di pembilang dan penyebut, maka kita tidak perlu ada lagi yang dicari ini. Kita langsung nanti bisa menentukan nilai pembuat 0 pada pembilangnya ya, x min 3 sama dengan 0, dan nilai pembuat 0 pada penyebutnya x plus 1 sama dengan 0. Nah, kita mendapatkan nilainya adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1 ya, dari pembilang dan penyebut. Nah, langkah yang kedua ya, maka kita menentukan intervalnya ya. Intervalnya. Jadi nilai min 1 dan 3 ini nanti ibaratnya menjadi semacam pagar lah itu ya, min 1 dan 3. Nah, dari dua nilai ini maka kita mendapatkan 3 daerah ya, 3 daerah.
Yang ke sini dari min 1 ke kiri ini kan daerah yang kurang dari min 1, kemudian antara min 1 dan 3 ini lebih dari min 1 dan kurang dari 3, dan yang dari 3 ini ke kanan itu adalah daerah yang lebih dari 3. Nah, di antara ketiga daerah itu mana yang memenuhi? Apakah yang di kiri dan di kanan atau yang di tengah gitu. Maka kita melakukan uji titik ya dengan mengambil satu nilai dari masing-masing daerah. Misalnya untuk yang kurang dari min 1 kita ambil misalnya min 2 ya. Lalu nanti dari min 1 dan 3 ini di antara min 1 dan 3 kita ambil misalnya paling mudah 0 ya. Lalu nanti dari daerah lebih dari 3 kita ambil satu misalnya 4. Nah, ini titik ujinya nih ya. Jadi pada daerah kurang dari min 1 diambil min 2, min 2 maka diperoleh nilainya adalah 5 ya, positif ya. Kemudian pada interval antara min 1 dengan 3 diambil 0 ya, sesudah distitusikan ke persamaannya didapatkan min 3 yang negatif nilainya. Lalu di daerah pada interval lebih dari 3 diambil 4 itu kemudian distitusikan kita mendapatkan nilainya adalah 1/5 ya, positif. Jadi positif, negatif, positif. Nah, mana daerah yang memenuhi? Maka kita melihat nanti tanda ketidaksamaan dari soalnya. Jadi yang diminta ini adalah yang lebih dari 0. Lebih dari 0 itu berarti kan yang hasilnya positif ya. Nah, di sini nanti kita mendapatkan dua nilai yang positif ya. Di interval kurang dari min 1 dan interval lebih dari 3. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang berada yang menghasilkan nilai positif tadi ya. Nah, jadi itu yaitu berada di X min 1 kurang dari 1 min 1 dan atau X lebih dari 3. Nah, itu penyelesaiannya. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita beri satu contoh lagi, yaitu contoh yang kedua. Itu kan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan X pangkat 2 plus min 2X plus 1 per X plus 2 kurang dari 0. Nah, di sini kita melihat bahwa ketidaksamaannya pada pembilangnya itu berbentuk persamaan kuadrat, sementara di bagian penyebutnya itu persamaan linear ya, sudah berbentuk satu faktor. Nah, penyelesaiannya dimulai dari kita mencari nilai pembuat 0 ya dari masing-masing pembilang dan penyebut. Karena pembilangnya itu berbentuk persamaan kuadrat, itu bisa kita selesaikan dengan kita faktorkan. Dapat faktornya itu ya, X min 1 kali X min 1 sama dengan 0. Karena dia faktor yang sejenis, kita cukup mencari satu saja, yaitu dapat X-nya sama dengan 1. Nah, di bagian penyebutnya X plus 2 sama dengan 0, kita dapat nilai pembuat X sama dengan min 2 ya. Sekaligus ini nanti menjadi syarat ya. Nah, kalau sudah kita dapat nilai pembuat 0, maka langkah berikutnya adalah kita tentukan intervalnya ya dari batasan daerah nilai pembuat 0 ini tadi, yaitu min 2 dan 1. Nah, jadi min 2 ini 1 ya. Nah, ketika kita menentukan mana daerah intervalnya, kita lakukan titik pengujian ya. Kita ambil satu titik yang berada di daerah kurang dari min 2, kemudian kita ambil juga satu nilai nanti di antara min 2 dan 1, dan juga kita ambil satu titik uji ya di daerah lebih dari 1. Nah, ternyata ya kalau kita ambil titik uji misalnya 0 di sini ya, atau di sini 2, atau di sini mungkin bisa min 3 ya, maka kita mendapatkan nilai ya seperti ini ya, positif, di sini positif, kemudian di sini negatif. Nah, mana daerah yang memenuhi? Kita lihat tadi permintaan dari soalnya ini kan yang diminta adalah daerah yang kurang dari 0, berarti yang negatif. Maka ya kita ambil yang nilai daerah pada interval kurang dari 0, yaitu ini kurang dari negatif 2. Nah, mungkin itu ya contoh dan cara pembahasannya dari materi kita tentang ketidaksamaan rasional. Baik, mungkin cukup ya. Nah, nanti bisa dicoba ini soal latihan ya. Ada 2 ya. Mungkin bisa dicoba ya sebelum berlatih. Karena dengan banyak berlatih itu akan meningkatkan skill dan penguasaan kita dengan materi-materi
yang sudah kita pelajari. Tapi kalau kita malas berlatih ya mungkin terbatas sekali pengetahuan kita ya. Semakin banyak berlatih semakin bagus tuh ya. Baik, mungkin demikian ya pembahasan mengenai materi kecerdasan rasional. Ya, tadi sudah kita jelaskan mulai dari pengertian, kemudian bentuk-bentuknya, bagaimana contoh dan pembahasannya ya. Semoga bermanfaat ya. Demikian dari saya. Salam sehat, salam juara, goodbye. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kesempatan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.